بارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk bersua kembali di malam indah Ramadan dengan keadaan iman, Islam dan sehat. Semoga kumpulnya kita, salatnya kita sebagai bukti bahwasanya kita mencintai Rasulullah SAW dan harapan kita dibangkitkan bersamanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengevaluasi umat dari zaman keberapa hingga zaman Rasulullah. InsyaAllah berapa menit ini Pak? 3 menit? 15 menit ya? Kita akan sama-sama mengalami sebuah tema. InsyaAllah kami sampaikan tema hari ini adalah sejarah dan sunnah puasa yang terlupakan. Sejarah dan sunnah puasa yang terlupakan. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, puasa itu diwajibkan oleh Allah di tahun 2 Hijrah atau 2 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW kepada Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW datang ke Madinah pulang. Kemudian beliau menemukan orang-orang Yahudi wajadahum sha'imin, mereka dalam keadaan berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, ayu yaumin hada, puasa hari apa ini? Hada yaum Asyura, ini hari Asyura. Kenapa kalian berpuasa? Rasul bertanya kepada orang-orang Yahudi, hada yaumun najjallahu Musa min Fir'aun, ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dari Fir'aun. Dan ini adalah hari di mana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Takrimatan, karena kami menghormati hari ini wahai Muhammad, kata orang Yahudi, kita berpuasa. Kata Rasulullah SAW, nahnu ahaqqu bis-siyami minkum, kita lebih berhak berpuasa di hari ini daripada kalian. Karenanya jadilah puasa Asyura itu puasa yang wajib dahulu. Puasa yang diwajibkan pertama kali itu puasa Asyura. Beberapa tahun setelahnya puasa Asyura menjadi sunnah. Datanglah puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan mempunyai tingkatan-tingkatan dalam kewajibannya, saudara-saudara yang Allah muliakan. Puasa Ramadan itu diwajibkan puasa sampai subuh lagi. Jadi ketika sahur berbuka, ketika maghrib atau ketika matahari terbenam buka puasa, membatalkan. Setelah itu puasa lagi sampai subuh. Ini adalah fase pertama diwajibkan puasa Ramadan. Jadi hanya boleh makan ketika waktu sahur dan ketika waktu buka puasa. Fase yang kedua itu diperbolehkan makan sampai sebelum tidur. Sahur, puasa sampai terbitnya matahari, kemudian buka puasa, masih boleh makan sampai sebelum tidur. Jika seorang sudah tidur, maka tidak boleh makan lagi sampai bertemu waktu sahur. Ini fase kedua waktu puasa, dan tidak boleh bersetubuh di malam-malam puasa, hatta di malamnya. Akhirnya turunlah sebuah cerita dari sahabat mulia Abdullah bin Qais bin Sirmah adalah seorang sahabat dari Rasulullah SAW yang bekerja keras. Dan beliau waktu itu puasa Ramadan siang-siang. Karena persyariatan puasa waktu itu masih, kalau sudah buka puasa masih boleh makan sampai tidur. Kalau sudah tidur nggak boleh makan lagi. Qais bin Sirmah siangnya kerja, sorenya kerja. Ketika malam bertemu dengan istrinya, hal indaki min syai', apakah ada yang bisa dimakan wahai istriku? Akhirnya kata istrinya, tidak ada wahai Qais bin Sirmah, wahai suamiku. Akhirnya istrinya Qais bin Sirmah pun pergi, kemudian mencari makanan. Qais bin Sirmah karena capek ketiduran dia. Dan kita tahu syariat puasa waktu itu masih kalau sudah tidur tidak boleh makan lagi. Sementara dia belum buka puasa, belum ada makan untuk membatalkan puasa. Akhirnya istrinya pun berangkat mencari makanan. Ketika sudah masuk ke rumahnya dengan membawa makanan beberapa butir kurma, melihat suaminya Qais bin Sirmah sudah tidur. Dan orang yang sudah tidur di kala itu sudah
Bukhari ceritakan, dalam riwayat Ahmad ceritakan bahwasanya Qais bin Sirma waktu itu bilang, laqad ghalabani an-naum, aku telah tertidur wahai istriku. Kata istrinya, enggak, kamu belum tertidur, kamu masih tidur ayam doang. Kata Qais bin Sirma, enggak, aku sudah tidur. Enggak, kamu belum, enggak, aku sudah tidur. Allah, saking para sahabat ingin menjaga pahala puasa mereka. Akhirnya karena dia belum buka puasa dan syariat puasa waktu itu masih wajib puasa, masih wajib tidak boleh makan. Kalau sudah ketiduran, akhirnya siang kerja lagi dia tanpa sahur dan tanpa buka puasa. 2 hari berpuasa berturut-turut tanpa sahur dan tanpa berbuka puasa. Akhirnya ketika siang hari dia pun pingsan. Pas bin Sirma ini pingsan. Turunlah ayat Allah yang mengatakan, antum hafal ayatnya. Uhilla lakum lailatul siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Dihalalkan untuk kalian bersetubuh atau berjima atau bersenang-senang dengan istri-istri kalian di malam-malam Ramadan. Inilah syarat, inilah sebab turunnya, sebab nuzulnya ayat diperbolehkan berjima di malam Ramadan karena sahabat Qais bin Sirma pingsan. Karenanya kita cukup, karena kita boleh harus mengucapkan terima kasih Qais bin Sirma telah pingsan. Kalau nggak pingsan, malam-malam nggak boleh juga nanti Pak. Maksud kami menyampaikan ini, setelah terjadinya pingsan Qais bin Sirma, terjadilah puasa sampai sekarang, yaitu hanya menahan lapar dan dahaga di siang-siang Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr." Maka makan minumlah kalian sampai jelas benang putih dan benang hitam, maksudnya siang dan malam. Itu adalah puasa, sejarah puasa Ramadan yang terlupakan. Kemudian sunnah-sunnah puasa yang terlupakan. Ikhwan yang Allah muliakan, bulan Ramadan ini adalah bulan menuai. Bulan menuai tanaman, menuai apa yang telah kita tanam selama ini. Seorang tabi'in yang mulia yang bernama Abdullah ibn Abu Bakar Al-Wahidi, beliau pernah berkata, Syahrul Rajab Syahrul Sati. Syahrul Rajab Syahrul Zara. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Wa Syahrul Syawal Syahrul Sati. Dan bulan Syawal adalah bulan menyiram. Wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasad. Dan bulan Ramadan adalah bulan menuai. Yang maksud dari perkataan beliau adalah di hari atau di siang atau di hari Ramadan ini kita harus memperbanyak amal-amal soleh. Ramadan itu syahrul siyam bukan syahrul qiyam. Syahrul siyam bukan syahrul qiyam, bulan puasa bukan bulan tidur. Para sahabat terdahulu mereka menjaga sunnah-sunnah di bulan puasa. Dari sunnah-sunnah yang terlupakan ketika berpuasa adalah bersedekah. Ikhwan yang Allah muliakan. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajru ma yakunu fi Ramadan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Ajwadu min rih al-mursal, beliau lebih baik bahkan daripada angin kencing. Dan dari sunnah berpuasa yang merupakan juga adalah membaca Al-Quran. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadilah bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Diturunkan di 10 akhir Ramadan. Jadilah di 10 akhir Ramadan malam-malam yang paling mulia. Diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadilah Lailatul Qadar malam yang paling mulia. Diturunkan kepada Muhammad. Jadilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling mulia. Diturunkan kepada umatnya Rasulullah Muhammad. Jadilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Apa kabar jika Al-Quran turun hadir saudara yang mereka? Dalam kitab Lataiful Ma'arif, bagaimana kabar salaf terdahulu kita dengan Quran? Mereka hatam berapa kali dalam Ramadan? Dalam kitab Lataiful Ma'arif diceritakan bahwasanya Imam Aswad yaqra'ul Quran fi kulli lailatin fi Ramadan. Imam Aswad Ad-Du'ali, beliau menghatamkan Al-Quran 2 hari sekali. Masya Allah, 1 hari 15 juz. 2 hari sekali, berarti 1 hari 15 juz. Ustaz, bukannya Quran itu gak boleh dibaca, dihatamkan kecuali 3 hari. Paling banyak menghatam Quran 3 hari. Ini di luar Ramadan. Adapun di dalam Ramadan kita boleh menghatamkan
rakaat satu hari sekali makan. Beliau juga mengatakan Imam Qatadah yakhtimu fi kulli sab'in daiman, bahwasanya Imam Abu Qatadah itu mengatakan Al-Quran 7 hari sekali di luar Ramadan. Dan ketika beliau masuk Ramadan, beliau mengatakan Quran 3 hari satu kali. Wa fil ashra wa akhir fi kulli lailah, dan jika tak masuk 10 akhir, beliau mengatakan Al-Quran 1 hari sekali. Allah. Dan syaitan Imam Asy-Syafi'i, saksikan Imam Asy-Syafi'i. Wa kana Asy-Syafi'i fi Ramadan yasirun khidmatan. Imam Asy-Syafi'i ketika bulan Ramadan beliau 1 hari 2 kali khatam. 1 hari 2 kali khatam. Berarti 1 hari 60 juz. Fi ghairi shalah, wa kana yaqra'u fi ghairi shalah, dan beliau bacanya di luar shalat. Itu belum ketika beliau sholat. Dan Imam Abu Hanifah dikatakan inna ma huwa tilawatul Quran wa it'amul Al-An. Imam Abu Hanifah ketika mengatakan Al-Quran, beliau sambil bersedekah. Bersedekah sambil mengatakan Al-Quran. Sufyan Az-Tsauri ketika beliau masuk ke bulan Ramadan, kana yakhtimul Quran fi kulli shalah. Beliau mengatakan Al-Quran di setiap sholat tarawih. Masya Allah. Jadi sekali-kali kalau sholat istiqomah, cari imam sekali diri khatam. Imamnya doang, jemaahnya balik-balik nggak ada. Dan saksikan saudara yang Allah muliakan. Wa kana Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan yakhtimul Quran fi kulli rak'atin. Beliau mengatakan Al-Quran di akhir ayat beliau setiap rakaat ketika sholat tarawih. Terkadang kita berpikir, emang bisa bagi mereka yang Allah memberikan keberkahan waktu, bisa. Dulu ketika kami masih di pondok, itu syarat perpulangan pondok itu harus satu sudah baca khatam, baca doang. Akhirnya kami baru baca 4 juz waktu itu. Akhirnya satu malam itu baca 26 juz semalam. Ini biar bisa pulang ke rumah, Pak. Masih bocah apa-apa. Maksud kami, kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Dalam sebuah asar dikatakan himmatul rijal tahdimul jibal. Keinginan laki-laki itu bisa memindahkan. Laki-laki kalau sudah mau bisa pasti. Dan dari sunnah yang terlupakan dari bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Memperbanyak sholat tarawih. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Nabi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sholat tarawih 100 rakaat. Sholat tarawih 100 rakaat. Seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Ghalib, beliau ketika masuk bulan Ramadan sholat duha 100 rakaat, dan beliau sholat tarawih 100 rakaat. Lebih dahsyat lagi Ahmad bin Hanbal, bapaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, beliau sholat tarawih ketika lagi sehat 300 rakaat. Ini benar Pak, ada di kitab ini. Silakan antum buka Lataiful Ma'arif, baca Al-Hamdani. Kalau lagi sehat tarawih 300 rakaat. Wa ma fi suqlihi, kalau beliau lagi sakit sholat tarawih 100 rakaat. Kita kalau lagi sehat berapa rakaat? 11. Kalau lagi sakit sholat. Dan Abdullah bin Ghalib ketika ditanya, kenapa engkau selalu sholat duha 100 rakaat dan tarawih 100 rakaat? Lihat khulilana wa lihada ubirna. Untuk itulah kami diciptakan, untuk itulah kami diperintah. Dan ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, dari yang terlupakan dari bulan-bulan Ramadan, sunnah-sunnah puasa Ramadan adalah ketika bulan Ramadan adalah sholat witir bersama imam. Tidak ada bilangan yang khusus untuk sholat tarawih. Silakan antum sholat 11 rakaat, 23 rakaat, 100 rakaat seperti Imam Ahmad bin Hanbal, 300 rakaat kalau kuat. Silakan, tafadhol. Tidak ada batasan sholat tarawih. Tidak ada batasan bilangan tertentu untuk sholat tarawih. Namun yang terlupakan di zaman sekarang adalah sholat witir bersama imam.
Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan pernah tinggalkan tempat sholat sampai engkau menutup witir bersama imam. Dalam hadis yang diwakilkan oleh Muslim dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lailati." Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai witir, maka dituliskan baginya seakan-akan sholat semalam suntuk. Allah. Ustaz, saya sholatnya 23, saya 8. Dimanapun engkau sholat, tafadhol silakan, asalkan jangan lupa sholat witir bersama imam, karena akan didapat pahala yang sangat banyak. Kemudian sunat puasa yang merupakan yang terakhir adalah memberikan buka makanan orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu ajru siyamihi ghaira an yanqusa min ajrihi syai'." Barang siapa memberikan buka makanan buka puasa untuk orang yang berbuka, maka dia mendapatkan pahala puasanya tanpa dikurangi sedikit pun. Untuk ibu-ibu yang Allah muliakan, antum sampaikan ke istri antum. Kadang-kadang ibu-ibu itu tak puasa karena masalah haid atau nifas dan lain-lain. Ibu-ibu jangan berkecil hati ketika tidak berpuasa. Ketika seorang umat, ketika seorang akhwat memberikan makanan buka puasa untuk suaminya, untuk anaknya, untuk orang lain, percayalah dia mendapatkan pahala puasa orang yang sedang berpuasa. Ada makhluk lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.